البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Tafsir Al-Muyassar, At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan membaca tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-246 dari surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-246 dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang berkaitan mengenai kisah Banu Israel. Naam, barakallahu fikum, setelah zaman Nabi Musa alaihissalam, bagaimana keadaan mereka? Mereka meminta kepada Nabi mereka agar menjadikan di tengah-tengah mereka seorang raja. Namun setelah dipilihkan seorang raja di situ, barakallahu fikum, justru mereka tidak terima. Nah, pinginnya raja yang mereka inginkan itu raja yang dari keturunan mereka. Jadi kalau ada raja lain yang selain keturunan mereka, mereka enggak mau. Pengennya yang dari keturunan Bani Israel. Allahul musta'an. Kita lihat, barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Alam tara ilal mala'i min Bani Israil min ba'di Musa id qalu linabiyyin lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah." Alam tara, tidakkah engkau mengetahui atau memperhatikan kisah Bani Israel, para pembesar atau orang-orang mulia dari kalangan Bani Israel setelah Nabi Musa alaihissalam, ketika mereka mengatakan kepada Nabi mereka, ib'ats lana malikan, utuslah untuk mereka atau utuslah untuk kami seorang raja, nuqatil fi sabilillah, yang nanti kita akan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini permintaan mereka. Jadi Bani Israel meminta, nah barakallahu fikum, kepada Nabi mereka agar menjadikan di tengah-tengah mereka seorang raja, tapi raja dari kalangan mereka itu pengennya. Nah, setelah ditetapkan raja, nah barakallahu fikum, yang dikenal dengan Talut nanti ya barakallahu fikum, itu mereka enggak terima. Pengennya itu raja yang dari keturunan Bani Israel pengennya. Jadi ketika dipilihkan raja yang selain Bani Israel, mereka enggak mau, walaupun itu sudah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Kita lihat, mereka gayanya mengatakan nanti kita akan berperang bersama raja tersebut di jalan Allah taala. Naam. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Naam, kemudian Nabi tadi mengatakan hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Apakah yakin perkara yang seperti itu yang sebagaimana yang aku sangka? Kalau seandainya diwajibkan atas kalian berperang, kemudian justru aku khawatir kalau seandainya kalian nanti tidak berperang. Jadi mereka itu pengen diletakkan di tengah-tengah mereka raja kalau berperang bersama mereka gitu. Tapi belum tentu nanti kalau diwajibkan perang kemudian mereka perang beneran. Maksudnya itu walaupun ada raja, rajanya berperang pun belum tentu mereka nanti ikut gitu loh. Nah, maksudnya dengan alasan-alasan yang mereka bikin-bikin. Kami enggak mau ikut, rajanya bukan dari kalangan Bani Israel katanya. Allahul musta'an. Kita lihat. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Mereka Bani Israel mengatakan, apa alasan kami untuk tidak berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala padahal kami sudah dikeluarkan dari rumah-rumah kami, dan juga na'am barakallahu fikum sudah dikeluarkan dari anak-anak kami. Nah, dijauhkan dari anak-anak kami dengan peperangan dan juga tawanan dan semisalnya. Banyak alasannya, kita lihat. Falamma kutiba alaihimul qital tawallau illa qalilan minhum. Ini benar kenyataannya. Namun tatkala telah diwajibkan atas mereka peperangan, kan minta tadi ya, minta dijadikan seorang raja di tengah-tengah mereka. Nanti kalau perang ikut bersama raja tersebut gitu loh.
Tapi sudah ada sangkaan dugaan bahwasanya nanti kalau diwajibkan perang belum tentu mereka perang. Benar, ketika datang peperangan dan diwajibkan perang atas mereka, tawallau illa qalilan minhum. Justru mereka berpaling kecuali sedikit dari kalangan mereka. Nah ini keadaan Bani Israil seperti itu. Nah barakallahu fikum, yang pandai bicara ya, tapi seperti itu keadaannya. Allahul musta'an. Kita lihat sini, wallahu alimun bidzalimin. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui terhadap orang-orang zalim. Kita lihat tafsirannya, karena ini nanti kisah mengenai Talut itu ya, raja yang dikenal dengan Talut. Nah barakallahu fikum. Nah, kemudian peperangan-peperangan berikutnya pun akan kita lihat nanti bagaimana. Qala al-mufassirun asabahumullah, alam ta'lam ayyuhar rasul qissatal asyraf wal wujaha min Bani Israil min ba'di zamani Musa. Tidakkah engkau mengetahui wahai Rasul, nah kisah al-asyraf, asyraf itu orang-orang yang mulia, wal wujaha, orang-orang yang terpandang, nah min Bani Israil, dari kalangan Bani Israil, min ba'di zamani Musa, setelah zamannya Nabi Musa alaihissalam, hina talabu min nabiyihim an yuwalli alaihim malikan, ketika mereka meminta dari nabi mereka agar menjadikan di tengah-tengah mereka malikan, seorang raja. Permintaan mereka seperti itu. Yastami'una tahta qiyadihi, yang akhirnya mereka akan berkumpul di bawah kepemimpinan raja tersebut. Wa yuqatiluna a'da'ahum fisabilillah, dan mereka akan memerangi musuh-musuh mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala lahum nabiyuhum, namun nabi tersebut berkata kepada mereka, halil amru kama atawaqqa'uhu in furida 'alaikumul qital fisabilillah annakum la tuqatilun. Apakah perkaranya sebagaimana yang terpetik atau tersangka, dalam artian apa? Yang disangkakan. Nah, maksudnya itu apakah perkara itu seperti yang aku sangka? Nah, jika nanti diwajibkan sekali berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, justru kami khawatir bahwasanya kalian nanti tidak berperang. Jadi sudah ada prasangka yang tidak, istilahnya apa? Nah, dalam artian sudah ada firasat, semacam firasat itu ya. Jadi walaupun mereka minta seperti itu pun, nanti kalau seandainya diwajibkan perang pun enggak ikut perang juga Bani Israil tersebut. Allahul musta'an. Kita lihat. Naam, fa inni atawaqqa jubnakum wa firarakum minal qital. Karena sesungguhnya yang terpetik pada benakku, atau yang aku yakini, atau yang ada pada dugaanku, justru rasa takut kalian, dan kalian itu akan lari ketika perang. Ini yang ada pada perasaan Nabi Musa alaihissalam. Naam. Qalu mustankirina tawaqqu'an nabihim. Kemudian mereka Bani Israil berkata dalam keadaan mengingkari yang disangkakan oleh nabi mereka, maksudnya sangkaan Nabi Musa tadi, atau dugaan atau perkiraan Nabi Musa tadi itu, mereka tolak atau mereka bantah. Nah, wa ayyumani an yamna'una 'anil qital fisabilillah, perkara apa yang menghalangi kami untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Waqad akhrajana aduuna min diyarina wa ab'adana an auladina bil qatl wal asr. Artinya mereka beralasan, padahal kami itu sudah dikeluarkan oleh musuh-musuh kami dari rumah kami, dan kami sudah dijauhkan dari anak-anak kami dengan peperangan dan juga tawanan-tawanan. Ini alasan mereka. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam itu sudah menduga bahwasanya nanti kalau perang pun mereka enggak berangkat, itu mereka mencari alasan. Bagaimana tidak berangkat? Kami sudah dikeluarkan dari rumah kami. Kami sudah dijauhkan dari anak kami dengan peperangan dan juga tawanan-tawanan. Ini alasan mereka tapi ya. Namun terbukti bahwasanya mereka tetap enggak perang. Kita lihat. Falamma faradallahu alaihimul qitala ma'al malik alladhi ayyanahu lahum jabanu wa farru 'anil qital. Allahul musta'an. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka peperangan bersama raja yang telah ditentukan untuk mereka, Talut namanya ya. Nah, barakallahu fikum. Siapa namanya? Talut. Nah, barakallahu fikum. Justru apa barakallahu fikum? Naam jabanu wa farru. Mereka justru malah takut dan mereka lari dari peperangan, bayangan tuh. Sudah ditentukan raja di hadapan mereka untuk berperang bersama mereka. Alasannya apa alasannya? Raja itu bukan dari Bani Israil. Banyak alasan lagi. Nah, bagaimana kisahnya ketika diperintahkan menyembelih apa? Menyembelih sapi. Nah, tanya sapi yang mana? Sapi yang ini. Warnanya apa? Warna ini. Masih tanya terus. Wa makadu yaf'alun, hampir-hampir tidak mengerjakan. Hampir-hampir enggak mau menyembelih itu. Nah, hampir-hampir enggak terwujudkan penyembelihan. Dalam surah Al-Baqarah itu kan kisahnya.
Nah, barakallahu fikum sudah kita lewati. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Illa qalilan minhum sabatu bi fadlillah. Kecuali sedikit dari kalangan mereka yang masih kokoh dengan apa? Dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ada yang perang cuma sedikit, yang lainnya pada lari dan takut. Allahul musta'an. Wallahu alimun bidzalimin nakisina uhudahum. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui terhadap orang-orang zalim yang mereka membatalkan perjanjian-perjanjian mereka. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, ayat yang ke-246 ini menjelaskan keadaan Bani Israil, bagaimana liciknya mereka. Jadi mereka banyak alasan, intinya itu kalau kita telusuri mereka itu kalau ada peperangan malas. Nah, tidak mau berperang. Nah, atau istilahnya mereka banyak alasan gitu ya. Buktinya ini, nah minta dijadikan raja di tengah-tengah mereka setelah dipilihkan raja yaitu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, justru mereka pun apa? Tidak ikut berperang. Nah, Allahul musta'an. Walaupun mereka banyak alasan nanti gini dan itu, yang jelas mereka seperti itu keadaannya. Allahul musta'an. Nah, kisahnya masih beruntut dan ada lanjutannya. Kita lanjutkan satu lagi ya barakallahu fikum. Itu ayat yang ke-247 sambungannya ini. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Talut malika. Talut namanya. Dan nabi tersebut berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kalian Talut sebagai raja. Raja Talut namanya ya. Nah, barakallahu fikum. Qalu, mereka mengatakan atau mereka beralasan, anna yakunu lahul mulku alaina. Nah, mereka mengatakan kenapa tidak menjadikan raja dari apa? Dari keturunan kami. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Sedangkan kami itu lebih berhak menjadi raja. Maksudnya itu Bani Israil itu ngomong kenapa kok tidak menjadikan raja dari keturunan kami gitu loh. Padahal kami ini lebih berhak gitu katanya. Kata Bani Israil ini ya. Nah, lebih berhak. Walam yu'ta sa'atan minal mal, sedangkan dia pun enggak diberi keluasan harta. Maksud dalam artinya itu mengejek gitu ya, mengejek Talut tersebut. Nah, barakallahu fikum enggak punya keluasan harta, kenapa jadikan raja gitu loh. Allahul musta'an. Qala innallaha astafahu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memilih dia gitu loh. Jadi Talut jadi raja itu bukan pilihan kami. Memang Allah Subhanahu wa taala memilih gitu ya. Dipilih gitu ya. Nah, barakallahu fikum, innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan Talut tersebut menjadi raja untuk kalian gitu loh. Dan Allah telah tambahkan kekuatan dari sisi ilmu dan juga badannya. Bayangkan itu. Nah, mereka awalnya mengejek gitu loh. Enggak punya harta kok jadikan raja. Nah, barakallahu fikum, bukan keturunan kami. Bukan dari keturunan apa? Raja juga. Nah, Allahul musta'an. Sombongnya mereka. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un alim. Dan Allah taala zat yang memberikan kekuasaannya bagi siapa yang Allah taala kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha luas dan juga zat yang maha mengetahui. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa qala lahum nabiyyuhum, kemudian Nabi mereka berkata kepada mereka, Nabi Musa alaihissalam, innallaha qad arsala ilaikum Talut malikan ijabatan li talabikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kalian Talut sebagai raja, sebagai bentuk apa? Bentuk barakallahu fikum memenuhi permintaan kalian. Mereka minta raja, dipenuhi juga. Cuman rajanya bukan dari kalangan Bani Israil dan tidak memiliki harta yang banyak itu loh. Allahul musta'an. Kita lihat, yaqudukum liqitali aduwikum kama talabtum, yang nanti raja tersebut Talut akan memimpin kalian untuk berperang melawan musuh kalian sebagaimana yang kalian minta. Qala kubara'u Bani Israil, kemudian pembesar-pembesar Bani Israil mengatakan apa? Kaifa yakunu Talut malikan alaina wa huwa la yastahiqu dzalik. Bagaimana ini? Bagaimana Talut kok menjadi raja untuk kita padahal dia enggak berhak itu loh. Enggak berhak menjadi raja. Nah, ini pengennya raja dari Bani Israil itu loh pengennya. Kita lihat. Nah, li'annahu la yasmin sibtil muluk katanya. Karena Talut itu bukan termasuk keturunan raja gitu loh. Nah, kalau jadikan raja ya keturunan raja dan upayakan keturunan Bani Israil itu juga. Nah, ini lihat nih. Nah, li'annahu la yasmin sibtil muluk. Nah, wala min baitin nubuwah. Dikarenakan Talut itu bukan termasuk keturunan para raja dan bukan pula bersumber dari rumah kenabian. Namanya karena dari Bani Israil nabinya banyak ya. Cuman kebanyakan nabi-nabi mereka siapa yang bunuh? Ya mereka sendiri gitu loh.
Allahul musta'an. Terkenal itu ya. Nah, barakallahu fikum, membunuh para nabi. Wa qatlahumul anbiya, pembunuhan mereka terhadap para nabi. Kita lihat di sini, li'annahu laisa min sibtil muluk wala min baitin nubuwah walam yu'ta kasratan fil amwal yasta'inu biha fil mulkih. Karena dia Talut itu bukan termasuk keturunan para raja, bukan pula bersumber dari rumah kenabian, dan juga tidak diberi harta yang banyak yang nanti digunakan untuk apa? Digunakan untuk kepentingan kerajaannya. Jadi ngejek gitu ya, ngejek. Allah musta'an. Nah, ujung-ujungnya apa yang mereka inginkan? Fanahnu ahaqqu bil mulki minhu. Tapi kalau kami, katanya, kami orang Bani Israel, adapun kita atau kami itu lebih berhak untuk mendapatkan kerajaan tersebut. Pengennya itu agar yang menjadi raja dari kalangan Bani Israel. Allah musta'an. Israel itu siapa sih? Israel itu siapa? Israel siapa? Orang mana Israel ini? Maksudnya siapa ini? Siapa? Nabi bukan? Israel. Apa? Malaikat. Itu Israfil. Jangan dicampur-campur. Malaikat Israfil ada. Israel itu Israiliyat. Jadi nggak ada nama Israel ya. Yang benar itu malakul maut, malaikat pencabut nyawa itu bukan Israel tapi malakul maut. Nah, kalau malaikat itu Israfil, kan Israel ini. Ini bahasa, nah barakallahu fikum, yang artinya Israel itu adalah hamba Allah. Nah, cuman Nabi bukan Israel itu. Nabi bukan apa Novel? Bukan. Keturunan Nabi Isa. Ishak. Israel itu apa? Israel. Karena sebutkan dalam tafsirannya ya, dan itu pendapat yang sahih ya. Nabi bukan. Siapa? Yakub alaihissalam. Oh ya, Israel itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Bani Israel yang keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih atau Imam Syaukani kalau tidak salah itu ya, beliau mengatakan dilarang kita melaknat Israel. Karena kalau kita melaknat Israel berarti melaknat Nabi Yakub alaihissalam. Paham ya? Nah, bedakan dengan Israel dengan Israel ya. Kalau Israel yang mereka sekarang ada itu yang negara Israel lagi ya. Ini Israel itu bukan nama negara kalau yang ini. Paham ya? Israel dan Yakub alaihissalam. Di Bani Israel keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Oleh karena itu sangat disayangkan orang Syiah Rafidah itu kalau mereka teriak di sana Allahu Akbar al-maut li Israel. Kematian untuk Israel. Padahal Israel Nabi Yakub alaihissalam. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jadi perlu diperhatikan ya. Naam. Jadi, mereka ini barakallahu fikum pengennya raja itu dari keturunan mereka. Kami lebih berhak untuk mendapatkan kerajaan tersebut. Li'annana min sibtil muluk wa min baitin nubuwah. Karena kami termasuk keturunan para raja dan juga termasuk orang yang bersumber dari rumah kenabian. Qala lahum nabiyuhum, kemudian nabi tadi mengatakan kepada mereka, innallaha ikhtarahu alaikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yang memilihkan untuk kalian gitu loh. Wa huwa subhanahu a'lamu bi umuri ibadih, yang mana Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang perkara-perkara hambanya. Wa zadahu sa'atan fil ilmi wa quwwatan fil jismi liyujahidal adu, dan Allah telah tambahkan keluasan ilmunya. Nah, raja tersebut ya, dan kekuatan pada badannya untuk berperang melawan musuh. Wallahu malikul mulki yu'ti mulkahu man yasha' min ibadihi. Sedangkan Allah Ta'ala adalah zat yang memiliki semua kekuasaan, yang akan berikan kekuasaannya kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Wallahu wasi'ul fadli wal 'ata', dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha luas karunia dan juga pemberiannya. Alimun bihaqaiqil umur, zat yang Zat yang maha mengetahui dengan dengan kenyataan hakikat semua perkara. Nah, bacanya bihaqaiqi wa haqaiqa itu. Bismillah. Bihaqaiqil umur atau bihaqaiqil umur. Kan ini mamnu' min as-sarf. Mudhaf kan batal ya. Nah, barakallahu fikum. Mamnu' min as-sarf itu apa itu? Apa mamnu' min as-sarf itu apa? Umar. Mamnu' min as-sarf itu apa, Abu Nawfal? Akhaba Nawfal. Ya, Pak. Enggak boleh menerima tanwin ya. Nah, haqaiqa di sini ini sekedar faedah masalah bahasa Arab aja ya. Haqaiqa di sini barakallahu fikum itu aslinya enggak boleh tanwin. Tidak menerima kasrah juga aslinya. Cuman karena dia itu mudhaf akhirnya batal. Jadi bacanya bukan bihaqaiqa tapi bihaqaiqi.
karena mudhaf pada umur di situ. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Naam. Jadi alimun bihaqaiqil umur, zat yang Maha mengetahui terhadap hakikat-hakikat semua perkara. Wala yakhfa 'alaihi syai'un, dan tidak ada sesuatu apapun atau sedikit pun yang terluputkan atau tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua kisah ini barakallahu fikum, itu kisah Bani Israil meminta agar jadikan di tengah-tengah mereka seorang raja yang memimpin mereka untuk berperang, namun kenyataannya justru sebaliknya. Setelah dijadikan dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka pun menolak dan enggan untuk berperang bersama mereka, kecuali sedikit yang beriman kepada na'am barakallahu fikum nabinya. Na'am barakallahu fikum. Kemudian lanjutan peperangannya akan kita baca pada pertemuan yang akan datang, karena masih berentetan dan juga istilahnya apa? Na'am, masih menyebutkan bagaimana gerak-gerik Bani Israil ketika dalam peperangan tersebut. Allahul musta'an. Nasallallahu salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.